Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Novalina Evelinda Manik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami yang berjudul alokasi frekuensi satelit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gebita Anastasia Kolomaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit yang merupakan salah satu inovasi terpenting dalam teknologi telekomunikasi yang memungkinkan pengiriman informasi secara cepat dan efisien di seluruh dunia. Dalam sistem ini terdapat dua elemen dasar yang berperan penting, yaitu stasiun bumi atau ground segment dan satelit yang biasa disebut dengan space segment. Sistem komunikasi satelit telah digunakan di Indonesia untuk menyambungkan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia sejak September 1969, ketika Indonesia pertama kali terhubung dengan satelit Intelsat. Pada tahun 1976, satelit Indonesia yang pertama, yaitu Palapa A, diluncurkan sebagai sistem komunikasi satelit domestik atau biasa disebut dengan SKSD yang memberi layanan telekomunikasi serta relay TVRI. Sejak itu, Indonesia meluncurkan beberapa seri satelit seperti satelit Palapa seri B, seri C, satelit Cakrawarta, Garuda, dan sebagainya. Saat ini Indonesia memiliki 5 satelit telekomunikasi operasional yang didaftarkan melalui Administrasi Telekomunikasi Indonesia yang dijelaskan oleh rekan saya. Saya Syahla Akila Burumalau. Saat ini Indonesia memiliki 5 satelit telekomunikasi operasional yang didaftarkan melalui Administrasi Telekomunikasi Indonesia, yaitu yang pertama satelit FSS atau Fixed Satellite Service Palapa Telkom 1 108E yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara, menyediakan 24 transponder C-band dan 14 transponder X-C-band. Satelit ini dioperasikan oleh PT Telkom, memberikan layanan telekomunikasi, internet, relay TV, serta penyiaran DTH atau Direct to Home. Yang kedua adalah satelit FSS Fixed Satellite Service Palapa Telkom 2 118E yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara, menyediakan 24 transponder C-band. Satelit ini dioperasikan oleh PT Telkom, memberikan layanan telekomunikasi serta relay TV. Yang ketiga ada satelit FSS Fixed Satellite Service Palapa C2 113E yang memiliki daerah cakupan Asia Tenggara, menyediakan 24 transponder C-band, 6 transponder X-C-band, dan 4 transponder KU-band. Satelit ini dioperasikan oleh PT Satelindo, kecuali 6 transponder X-C-band dioperasikan oleh PT PSN. Satelit ini memberikan layanan telekomunikasi internet serta relay TV. Yang keempat ada satelit MSS atau Mobile Satellite Service Garuda 1 123E yang memiliki daerah cakupan Asia Pasifik, menyediakan layanan sistem telekomunikasi bergerak berbasis GSM melalui satelit ACS lewat layanan biru serta aplikasi fix melalui plastik. Satelit ini beroperasi di L-band. Sistem akses tersebut dipelopori oleh joint venture dari 3 perusahaan, yaitu PSN Indonesia, PLTD Malaysia, Filipina, dan Jasmine Thailand. Dan yang terakhir adalah satelit BSS Broadcasting Satellite Service Indostar 1 107.7E yang lebih dikenal dengan Cakrawarta. Satelit ini memberikan layanan DTH Direct to Home menggunakan 5 transponder S-band satelit FSS Palapa Pacific C atau KU 146-146E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang blended band, yaitu pita frekuensi untuk satelit yang telah diatur sedemikian rupa oleh ITU agar setiap negara mendapatkan jatah slot orbit kanal frekuensi transponder satelit dengan cakupan dibatasi pada wilayah teritorial 126 negara tersebut. Terdapat 2 macam blended band, yaitu VSS plan atau F30 dan F30A serta VSS plan F30B. Untuk unblended band, pita frekuensi yang sering digunakan di Indonesia adalah C-band.
KU-band relatif jarang digunakan karena redaman hujan propagasi terlalu tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara subtropis lainnya. Tentang perizinan satelit, satelit Indonesia adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atau International Telecommunication Union. Yang kita tahu adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Negara lain. Penyelenggara satelit Indonesia adalah penyelenggara telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Izin stasiun angkasa adalah izin penggunaan frekuensi oleh suatu stasiun angkasa atau satelit untuk melakukan pemancaran gelombang radio atau penerimaan gelombang radio dari suatu wilayah Indonesia. Dengan adanya izin stasiun angkasa, maka setiap stasiun radio di bumi yang berhubungan dengan satelit tidak perlu lagi dikenai izin stasiun radio lagi, tapi cukup mendaftarkan keberadaan stasiun radio tersebut. Izin stasiun bumi adalah izin penggunaan frekuensi untuk stasiun radio di bumi dan melakukan pemancaran gelombang radio dan penerimaan gelombang radio dari suatu satelit. Izin stasiun bumi diberlakukan untuk setiap lokasi stasiun radio. Hak labu atau landing right adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggaraan telekomunikasi asing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Aprilia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi satelit dan 2 elemen dasar tentang satelit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit dan 2 elemen dasar yang berperan penting dalam komunikasi satelit. Yang pertama yaitu ada stasiun bumi yang disebut dengan ground segment. Ground segment ini sendiri adalah terminal telekomunikasi dari bumi yang didesain untuk berkomunikasi dari pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dari luar angkasa. Nah, stasiun bumi ini dapat mengubah sinyal baseband atau sinyal frekuensi suara menjadi sinyal frekuensi radio, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang kedua ada satelit atau yang disebut dengan space segment. Space segment ini sendiri terdiri dari repeater tunggal dari luar angkasa yang menerima atau meneruskan sinyal frekuensi dari stasiun bumi ke tujuan. Satelit menerima sinyal dari stasiun bumi menjadi frekuensi uplink dan meneruskannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi uplink dan frekuensi downlink. Yang dimana frekuensi uplink dan frekuensi downlink ini adalah aturan yang distandarisasikan oleh ITU dengan mengkategorikan besarnya frekuensi sesuai dengan bandnya. Pemilihan band frekuensi didasarkan pada kebutuhan aplikasi satelit, di mana seperti bandwidth yang dibutuhkan, efisiensi daya, dan redaman akibat hujan. Semakin tinggi frekuensinya, semakin besar redaman yang diakibatkan oleh air hujan tersebut. Di mana jangkauan wilayahnya disebut dengan footprint yang bergantung pada daya satelit. Semakin besar daya satelit yang dijangkau, maka semakin luas wilayah yang dijangkaunya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Saya Joharlen Butar-Butar dari kelompok 6 ingin bertanya, pada tahun 2004 ada berapa satelit domestik dan satelit asing di Indonesia? Pada tahun 2004, Indonesia memiliki satu satelit domestik, yaitu TLKOM-1, yang diluncurkan pada 1999 dan berfungsi untuk komunikasi telekomunikasi di seluruh Indonesia dan sebahagian Asia Tenggara. Selain itu, ada beberapa satelit asing yang beroperasi di Indonesia,
termasuk satelit-satelit dari operator internasional seperti Intelsat dan SES yang menyediakan layanan komunikasi dan penyiaran. Saya Dewi Kristina Sinaga dari kelompok 5 ingin bertanya berapa tentang waktu dalam perizinan satelit bumi dan tantangan terbesar apa untuk mendapatkan izin. Waktu dan tantangan perizinan satelit. Proses perizinan satelit bumi memerlukan waktu yang bervariasi, tergantung pada kompleksitas proyek. Tantangan terbesar adalah koordinasi frekuensi dengan negara lain dan memenuhi regulasi itu. Saya Sarah Grace Simanjuntak dari kelompok 3. Adakah tantangan dalam frekuensi satelit? Jika ada, bagaimana penyelesaiannya? Tantangan utama dalam frekuensi satelit termasuk interferensi dan pengelolaan orbit asteris. Penyelesaiannya melibatkan koordinasi internasional dan penggunaan teknologi seperti frekuensi division multiplexing (FDM) untuk mengoptimalkan spektrum. Saya Panjaitan dari kelompok 1 ingin bertanya apa peran itu dalam alokasi frekuensi satelit? Peran ITU dalam alokasi frekuensi satelit. International Telecommunication Union (ITU) bertanggung jawab untuk mengalokasikan frekuensi dan mencegah interferensi antar layanan satelit. ITU menetapkan band frekuensi tertentu, memastikan penggunaan yang efisien dan koordinasi antara negara untuk mencegah gangguan. Saya Khairil Irfan dari kelompok 4 ingin bertanya konsekuensi apa yang ditimbulkan ke pemerintah jika satelit Indo mengalami tabrakan. Jika satelit Indonesia mengalami tabrakan, konsekuensinya dapat mencakup kerugian finansial, gangguan layanan, dan dampak pada kebijakan luar negeri. Pemerintah harus menangani masalah hukum dan keamanan terkait dengan puing-puing yang dihasilkan. Atas presentasi kelompok 2 hari ini, jika ada salah atau kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Semoga di presentasi kedepannya kami dapat memperbaiki